wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ucapan penulis bal annaha lam yu'ta biha lil isnad, bahasan kana zaidah. Kana zaidah, kana itu tambahan. Bahkan dia didatangkan, bahkan dia tidak didatangkan dengannya untuk isnad. Waktu itu saya bilang bahkan dia didatangkan, bahkan dia tidak didatangkan kecuali untuk isnad. Itu yang dipahami sebelumnya. Ternyata yang paling bagus adalah bal annaha lam yu'ta biha lil isnad, bahkan dia tidak didatangkan untuk isnad. Itu fi'il dan fa'il itu. Ini pemahaman yang paling bagus ini ya. Setelah dikaji lagi, fi'il dan fa'il, koma ya Zaidun, koma Zaidun. Iya, koma Zaidun. Kan fi'il itu disebut apa? Musnad, kan begitu kan? Fa'il disebut musnad, musnad ilaih. Ketika kana menjadi zaidah, dia bukan untuk musnad. Itu ternyata lebih sederhana. Anda paham kan? Kan fi'il fa'il itu, fi'il. Kan kana itu fi'il fa'il kan? Kana itu kan fi'il. Kana itu adalah fi'il. Kalau kana zaidah, tidak didatangkan untuk isnad. Murni apa? Zaidah. Murni zaidah. Alhamdulillah, selesai. Buang-buang saja ini. Penipu itu. Ya, kalau yang habis itu buang. Anda paham ini tak pembahasan? Ini ucap lebih sederhana. Lebih sederhana daripada yang saya sebutkan sebelumnya. Bahkan dia tidak didatangkan kecuali untuk isnad. Berarti itu kan menunjukkan bahwa dia sekarang masih butuh fa'il. Kan begitu kan? Berarti nanti kana tamah. Kalau begitu penjelasannya berarti kana masih tamah. Butuh fa'il. Karena dia datangkan untuk isnad. Sekarang ucapan Ibnu Hisham. Bahkan dia tidak didatangkan untuk isnad. Artinya murni tambahan. Bukan untuk apa? Isnad. Kalau dia menjadi fi'il tam, berarti dia musnad. Fa'ilnya adalah musnad ilai. Sementara Ibnu Hisham bilang tidak didatangkan untuk isnad. Artinya sekarang dia bukan menjadi musnad. Murni tambahan. Tidak menjadi musnad. Itu sebelum saya lupa. Sudah lama saya kaji itu. Kemarin kaji kembali apa yang diinginkan itu. Ternyata kembali ke pembahasan fi'il fa'il. Fi'il itu selalu musnad. Fa'il ada musnad ilai. Karena ketika zaidah bukan musnad. Dia tidak didatangkan untuk apa? Musnad. Dipahami ini pembahasan? Itu dia. Selesai, kita lanjut. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin bin Hisham al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Babul ishtigali yajuzu fi nahwi Zaidan darabtuhu aw darabtu akhahu aw marartu bihi raf'u Zaidin bil ibtida'i fal jumlatu ba'dahu khabarun wa nasbuhu bi idmari darabtu wa ahantu wa jawaztu wajibat al-hadfi fala mawdi'a lil jumlati ba'dahu wa yatarajjahu an-nasbu fi nahwi Zaidan idribhu lit talabi wa nahwu was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma muta'awwalun wa fi nahwi wal an'ama khalaqaha lakum litanasubi wa nahwi abasharam minna wahidan nattabi'uhu wa ma Zaidan ra'aituhu li ghalabatil fi'li wa yajibu fi nahwi in Zaidan lakitahu fa akrimhu wa halla Zaidan akramtahu li wujubihi wa yajibu ar-raf'u fi nahwi kharajtu fa idza Zaidun yadribuhu amrun limtina'ihi wa yastawiyani fi nahwi Zaidun qama abuhu wa amrun akramtuhu litakafu'i wa laysa minhu wa kullu syai'in fa'aluhu fi zuburi wa Zaidun dhuhiba bihi. Baik, ini bab istighol yang kita bahas di akhir Mutammimah.
Di akhir mutammim. Di sini diawalkan setelah bab marfu'at, sebelum mansubat. Jadi ada dua dibelok kedepankan, istigol dan tanazub. Sebelum bab mansubat. Kata beliau babul istigol, bab istigol, tersibukkan. Iya, wazan ifta'ala, yafta'ilu, ifti'al. Maknanya mutawa'ah. Bermakna bab tersibukkan. Jadi dia tersibukkan dengan yang lain sehingga tidak bisa beramal pada sebelum. Ya juzu pinah boleh pada contoh Zaidan darabtuhu. Darabtuhu sudah sibuk beramal pada hu. Dah sehingga tidak bisa beramal pada Zaidan. Au darabtu akhahu. Ini sibuk bukan sibuk pada domir. Sibuk pada isim yang bersambung dengan domir. Jadi tidak bisa beramal pada Zaidan. Au marartu bih, yaitu Zaidan marartu bih. Boleh rafu Zaid, boleh antum rafa Zaid. Antum baca Zaidun darabtuhu, Zaidun darabtu akhahu, Zaidun marartu bihi. Boleh, kalau itu tidak masalah. Fal jumlatu ba'dahu khobar. Kalau antum baca rafa berarti jumlah setelahnya khobar. Kalau begitu tidak ada di dalam bab istigol. Kalau antum baca rofa, ya tidak masuk dalam bab istigol. Wa nasbuhu, ini dia bab istigolnya. Dan boleh antum baca nasab Zaidan. Bi'idmari darabtu, dengan disembunyikan darabtu pada kata darab Zaidan darabtuhu. Wa ahantu, pada kata juga darabtu akhahu, Zaidan darabtu akhahu, juga sembunyikan darabtu Zaidan darabtu akhahu. Wa ahantu bisa juga ini antum takdirkan ahantu Zaidan darabtu akhahu. Takdirnya situ. Ahantu Zaidan darabtu akhahu. Kenapa kita tidak takdirkan darabtu padahal bisa juga itu? Karena memukul saudaranya sama dengan memukul Zaid. Di sini ditakdirkan ahantu, sama menghinakan Zaid dengan memukul saudaranya. Karena antum tidak pukul Zaid. Antum pukul saudaranya, tapi dengan pukul saudaranya berarti antum hinakan Zaid. Antum hinakan Zaid. Iya, takdirnya ahantu. Wajawaztu. Dan jawaztu. Ini takdir pada contoh ketiga. Zaidan marartu bih. Kenapa antum tidak takdirkan marartu? Karena kalau antum takdirkan marartu berarti harus ada bi. Marartu bi Zaidin. Dia tidak butuh maf'ul, kan begitu? Maka antum takdirkan kata yang semakna dengan marartu. Yang butuh maf'ul, yaitu apa? Jawaztu Zaidan marartu bih. Kalau antum baca nasab berarti wajibat al-hadfi, itu wajib dihilangkan. Itu wajib dihilangkan. Kenapa? Karena sudah cukup dengan setelahnya. Karena sudah cukup dengan setelahnya. Fala mau dialil jumlah ba'da. Kalau antum baca nasab ya. Antum baca nasab Zaidan. Antum baca nasab Zaidan. Darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Baca nasab berarti ada fiil yang disembunyikan. Fiil yang disembunyikan ini ditafsirkan oleh darabtu. Berarti ini adalah jumlah tafsiriyah. Jumlah tafsiriyah punya mahal atau tidak? Itu maksudnya. Kenapa tidak punya mahal? Fala mau dialil jumlah ba'da, tidak ada kedudukan untuk jumlah setelahnya karena jumlah tafsiriyah tidak punya kedudukan. Tapi kalau antum baca Zaidun. Antum baca Zaidun. Berarti jumlah setelahnya apa? Kan sebagai khobar. Ada mahal atau tidak? Ya, kalau begitu ada mahal. Jumlah sebagai khobar fi mahli rafi. Jumlah tafsiriyah la mahala minal i'rab. Itu dia. Itu keharusannya. Antum baca rofa ada mahal, antum baca nasab tidak ada mahal. Wa yatarajjahun nasbu pinah. Nah, sekarang lebih roji apa? Kan tadi beliau bilang boleh. Boleh antum rofa, boleh antum nasab. Kata beliau wa yatarajjahun nasbu. Lebih roji dibaca nasab. Lebih roji dibaca nasab. Pinah pada contoh Zaidan idribhu. Karena fiilnya fiil amr. Fiil tolak. Lebih roji dibaca nasab. Zaidan idribhu. Alasannya lit tolak. Karena itu tolak. Jadi kalau ada tolak lebih roji baca nasab daripada
rofa. Walaupun boleh antum baca Zaidun idribhu, tidak ada masalah kan? Tinggal takdiri idrib Zaidan idribhu. Paham kan? Iya kan? Idrib Zaidan idribhu. Kan boleh baca nasab seperti itu takdirnya. Dan boleh antum rofa Zaidun idribhu. Boleh. Cuman kan tidak cocok jumlah tolabiyah menjadi khobar jumlah khobariyah. Paham kan? Tidak cocok. Makanya beliau bilang lebih roji dibaca nasab. Wanah dan contoh. Wasariku wasariqatu. Ini masalah ini. Faqta'u aydiyahuma. Gimana ini? Katanya lebih roji dibaca nasab kalau setelahnya fi'il tolab. Faqta'u fi'il tolab. Faqta'u fi'il tolab. Fi'il tolab. Tapi kenapa dibaca wasariku? Paham kan? Kata beliau muta'awwalun, ini ditakwil, ada sesuatu yang dihilangkan. Paham ini Suhail? Jadi ada masalah kalau ada menyelisih teori tadi, kan lebih roji. Masa Quran berbahasa dengan bahasa yang tidak roji? Paham kan? Maka belum muta'awwal, ini ditakwil. Wabinah, dan pada contoh wal an'ama khalaqaha lakum. Kenapa ini? Wal an'ama khalaqaha lakum. Kenapa dibaca an'ama? Paham kan? Khalaqaha lakum. Kenapa dibaca mansub? Belum bilang litanasu. Ini untuk menyesuaikan dengan ayat sebelumnya. Dengan ayat sebelumnya. Iya. Tinggal kita sebentar perhatikan ayat sebelumnya di syarah. Iya. Kalau dibaca wal an'amu khalaqaha lakum, selesai itu ya. Wal an'amu berarti mubtada. Kalau dibaca wal an'ama berarti maf'ulun bih untuk fi'il mahdhuf. Wanah dan contoh lain. Abasyaron minna wahidan nattabi'uhu. Abasyaron lebih roji dibaca nasab. Abasyaron lebih roji dibaca nasab karena hamzah istifham lebih sering masuk pada fi'il daripada isim. Makanya lebih roji baca nasab. Wa ma zaidan ra'aitu. Demikian pula contoh ma zaidan ra'aitu. Lebih roji dibaca nasab ini. Kenapa? Ligolabatil fi'il, karena lebih sering fi'il masuk setelah ma. Lebih sering fi'il masuk pada setelah hamzah. Iya. Itu alasannya. Karena lebih sering fi'il. Wajib dan wajib. Wajib apa itu? Wajib apa itu? Nasab. Pindah pada contoh in zaidan lakitu. Kenapa wajib? Karena in tidak pernah masuk pada isim. Wajib nasab ini pasti ada fi'il. Kalau tadi mending lebih roji. Kalau ini wajib nasab. Karena in tidak pernah masuk pada isim. Wahalla zaidan akramtu. Sama ini. Halla alat tahdid. Tidak pernah masuk pada isim. Dia selalu masuk pada fi'il. Makanya wajib dibaca zaidan. Wajib dibaca zaidan. Li wujubihi. Karena wajibnya dia masuk pada fi'il. Kalau tadi lebih roji karena kebanyakan masuk pada isim, pada fi'il. Bisa juga masuk pada isim. Kalau ini memang selalu masuk pada fi'il. Wajibu rofa lawannya. Wajib di rofa. Kalau tadi kan lebih roji nasab, kadang wajib nasab. Sekarang wajib rofa. Wajib rofa. Pindah pada contoh. Kharajtu fa idza zaidun yadribuhu amrun. Kenapa itu? Zaidunnya. Kharajtu fa idza zaidun. Kenapa wajib dibaca zaidun? Idza pujaiyah tidak pernah masuk pada fi'il. Idza pujaiyah tidak pernah masuk pada fi'il. Dia khusus masuk pada isim. Makanya wajib dibaca zaidun. Wajib dibaca zaidun. Iya. Kemudian kata beliau limtinai, karena tidak boleh. Tidak bolehnya idza masuk pada
fi'il. Wayastawiyan, ini terakhir. Wayastawiyan dan sama, artinya tidak ada yang lebih roji. Sama, tidak ada yang lebih roji. Boleh nasab, boleh rofa. Pindah pada contoh, Zaidun qoma abuhu wa amrun akramtuhu. Zaidun qoma abuhu wa amrun. Perhatikan amrun. Amrun boleh antum baca amrun, boleh juga antum baca apa? Amron. Antum paham ini? Boleh baca amrun karena antum atop kepada Zaidun. Antum paham ini? Iya. Jadi ini namanya jumlah datul wajahain. Jumlah memiliki dua wajah. Jumlah ini memiliki dua wajah. Apa tadi contohnya? Jumlah pertama Zaidun koma ya abuhu. Perhatikan ini jumlah. Dilihat dari Zaidun jumlah ismiyah. Dilihat dari koma abu jumlah apa? Fi'liyah. Inilah punya dua sisi. Dilihat dari Zaid maka dia jumlah apa? Ismiyah. Dilihat dari koma abu jumlah apa? Fi'liyah. Sekarang tiba-tiba antum atopkan wa amrun. Ini amrun akram. Nah, akram tuhu. Antum boleh baca amrun, boleh atop ke jumlah ismiyah. Paham kan? Antum boleh baca amron, boleh amrun. Amrun kan boleh atop ke jumlah ismiyah. Boleh antum baca amron, atop ke jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa bisa atop pada jumlah fi'liyah? Ya antum takdirkan ini. Kan ada akramtuhu. Akramtu. Dah. Akramtu amron, akramtuhu. Kan begitu takdirnya. Kalau akramtu amron, akramtuhu berarti jumlah apa dia? Jumlah apa dia? Fi'liyah. Berarti kalau antum baca nasab atop jumlah fi'liyah ke jumlah fi'liyah, antum atop ke kom abu. Paham ini? Sama-sama atau tidak? Sama-sama. Itu namanya yastawiyan. Boleh antum baca rofa atau jumlah fi'liyah ke fi'liyah. Boleh antum baca nasab atau jumlah ismiyah ke boleh antum rofa ismiyah ke ismiyah. Boleh antum nasab fi'liyah ke fi'liyah. Kenapa bisa fi'liyah ini amron? Karena ada takdirnya akramtu. Karena ada takdirnya siapa? Akramtu. Jelas masalahnya ini? Inilah pembahasan luasnya di sini. Artinya bab istigol boleh dua bacaan. Pada dasarnya boleh rofa, boleh nasab. Terus kalau diurai, kadang wajib rofa, kadang wajib nasab, kadang lebih roji nasab daripada rofa. Kenapa boleh Zaidun qoma abuhu wa amrun akramtu litakafu'i? Karena sama. Bisa dibawa ke ismiyah, fi'liyah. Boleh. Walaisa minhu, dan bukan darinya. Bukan darinya, yaitu bukan dalam bab istigol. Bukan dalam bab istigol. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Jadi contoh ini dulu. Iya. Kullu syai'in, terus kullu syai'in fa'aluhu ya fi zubur. Dibaca kullu, enggak dibaca kulla. Padahal fa'alu, kalau antum baca kulla berarti takdirnya fa'alu. Kulla syai'in fi zubur. Berarti artinya mereka melakukan segala sesuatu yang ada dalam zubur. Itu kalau antum takdirkan fa'alu. Dari mana antum takdirkan fa'alu? Ya bab istigol. Kan bab istigol kan antum takdirkan. Kullu syai'in fa'aluhu. Antum baca nasab. Kulla syai'in fa'aluhu fi zubur. Berarti takdirnya fa'alu kulla syai'in
fi zubur. Mereka melakukan segala sesuatu yang ada di dalam zubur. Tidak benar. Mereka tidak melakukan segala sesuatu. Yang benarnya adalah kullu syai'in fa'alu, segala sesuatu yang mereka lakukan berada dalam zubur. Kalau antum takdirkan bab istighol begini artinya, mereka mengamalkan semua yang ada dalam zubur. Paham kan? Apakah benar itu mereka melakukan semua yang ada di zubur? Tidak. Mereka tidak mengamalkan semua yang ada dalam zubur. Begitu artinya akan rusak. Tidak sesuai. Maka yang benarnya kullu syai'in fa'alu, na'at. Segala sesuatu yang mereka lakukan, na'at. Dan namanya na'at tidak beramal pada man'ut. Segala sesuatu yang mereka lakukan berada dalam zubur, tercatat. Tercatat dalam zubur. Ini tidak bisa dalam bab istighol karena rusak maknanya. Karena rusak maknanya. Makanya beliau bilang walaisa minhu. Bukan dari. Bukan dari bab istighol. Iya, walaupun bisa. Secara lafaz. Demikian pula az-zaidun duhibabi. Az-zaidun duhibabi. Contoh kedua itu. Az-zaidun duhibabi. Apakah ini masuk dalam bab istighol? Paham pertanyaannya kan? Dikatakan tidak. Karena tidak bisa untuk takdirkan apa? Hah? Sekarang bisa nggak diropa? Pertanyaannya, bisa nggak dinasab itu Zaid? Tidak bisa memang dinasab. Dahaba tidak butuh maf'ul. Paham kan? Terus juga di sini dia apa? Fi'il majhul. Tidak bisa dinasab. Bukan dari bab istighol. Istighol itu yang dinasab, bisa diropa. Ini tidak bisa. Makanya ini laisa minhu. Bukan darinya. Bukan darinya. Inilah bab istighol. Lumayan lebih luas di pembahasan ini daripada di Qatur Nada. Kita baca sedikit syarahnya. ثم قال حفظه الله تعالى شرح ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره أو في اسم عامل في ضميره ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه مثال ذلك زيد ضربته ألا ترى زيدا ضربته ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت ويكون زيدا مفعولا مقدما وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم ومثاله أيضا زيدا مررت به فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نسب بالفعل ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه فإن ضرب عامل في الأخ نسبا على المفعولية والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة. Baik. Kata beliau syarah. Dhabit hadzal bab, ketentuan bab ini, bab istighol. Ketentuan bab ini yaitu bab istighol. Ayat taqaddama ismun, ada isim di depan. Wa ta'akhkhar anhu fi'il, dan diakhirkan darinya fi'il. Yang mana fi'il ini amilun fi dhamirih, sudah beramal pada domirnya. Kalau seandainya belum beramal, tidak ada masalah, berarti dia maf'ulun bih muqaddam. Kalau antum bilang ini, Zaidan darabtu, apa i'rabnya Zaidan? Saya tidak bilang maf'ulun bih. Ini masalahnya itu, fi'il sudah beramal pada domirnya. Au fismin amil fi dhamiri, atau beramal pada isim yang bersambung pada dhamir. Akhahu. Zaidun darabtu akhahu. Jadi dia tidak beramal pada dhamir itu darabtu, tapi beramal pada isim yang bersambung dengan dhamir. Iya. Wa yakunu dzalikal fi'lu, dan jadilah fi'il itu bihaitu ketika lau furriqa min dzalikal ma'mul, seandainya dikosongkan dari ma'mul itu. Paham kan? Antum bilang tadi, Zaidan darabtuhu. Seandainya antum hilangkan hu-nya. Zaidan darabtu akhahu. Seandainya antum hilangkan akha. Itu maksudnya. Seandainya antum hilangkan kosong dan dari fi'il ini. Wasulito alal ismil awal. Dan diamalkan. Sulito diamalkan. Diamalkan pada isim yang pertama.
la nasobah. Maka dia akan menasobnya. Jelas ini? Dia akan menasobnya. Dipahami ini? Contoh sederhananya, beliau bilang, mitalu dzalika contohnya, Zaidan darabtuhu. Coba hapus hu. Kan begitu kan? Coba hapus hu. Maka darabtu akan beramal pada siapa? Zaid. Darabtu akan beramal pada Zaid. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annaka, bahasanya kamu. Lau hadaptal ha'a, seandainya kamu hilangkan ha, wasallatta darabtu ala Zaid, dan kamu amalkan darabtu kepada Zaid, lakulta, maka kamu akan bilang Zaidan darabtu. Sudah. Yakunu Zaidan maf'ul muqaddaman, maka Zaid menjadi maf'ul yang dikedepankan. Wahada misal, dan ini contoh, mastaghola fihil fi'il, apa yang tersibukkan padanya fi'il bidomiril isim, dengan domir isim, sibuk dengan domir. Wa mitalu aido, contohnya juga, Zaidan marartu bihi, sama ini juga. Fa innad domir wa in kana majruran, sesungguhnya domir walaupun dia majrur bil ba, dengan ba, illa, hanya saja, kecuali annahu, kecuali sesungguhnya dia fi maudhi'i nasbin bil fi'il, berada dalam kedudukan nasab dengan fi'il. Memang dia majrur sekarang, tapi kan dia mansub dengan fi'il. Fi'ilnya marartu. Fi'ilnya marartu. Wa mithalu mastaghola fihil fi'il bismin amil ala fid dhamir. Contoh, apa yang tersibukkan padanya fi'il dengan isim yang beramal pada dhamir. Nah, qaulika, contoh ucapan kamu, Zaidan darabtu akhahu. Jadi darabtu tidak sibuk pada dhamir, tapi pada sibuk pada siapa? Sibuk pada siapa? Isim yang bersambung dengan dhamir, yang beramal pada dhamir lagi setelahnya. Fa inna daraba, sesungguhnya daraba amilun fil akh nasban, beramal pada kata akh, beramal nasab, alal maf'uliyah sebagai maf'ul. Wal akh amilun fid dhamiri qabdan bil idhofah, sementara akh beramal pada dhamir, yaitu dia menjer sebagai mudhafun ilai. Dipahami ini kan? Ini dua contoh dari bab istighol. Ketentuannya insya Allah kita baca besok itu. Iya. Itu kita baca besok. Bab tanazu, istighol, lumayan. Harus orang konsentrasi. Bisa. Kan antum bilang bisa tak? Kalau dibilang bisa, bisa, tapi tidak diperlukan. Fi'il yang bermakna mutawa'ah tidak perlu dimajhul karena maknanya sudah hasil dari pekerjaan. Kan hasil dari pekerjaan kan majhul, tak? Ya kan? Dipukul. Ini kan sudah terpukul. Berarti dia sudah dipukul. Sehingga tidak perlu dibuat majhul. Kalau sudah mutawa'ah tidak perlu dimajhulkan. Tapi boleh nggak? Ya, semua fi'il ma'lum bisa dimajhulkan. Zaidan darabtu akhahu. Darab beramal pada akh, yaitu beramal nasban. Dan maf'ulun bihnya. Akh beramal pada dhamir, hu, akhahu. Qabdan bil idhofah. Iya. Darabtu Zaidan, darabtu akhahu. Tapi tidak bisa kita takdirkan itu karena antum tidak pukul Zaid. Antum pukul akhahu. Maka takdirkan fi'il yang lain. Nah, yang berikutnya nanti insyaallah. Kalau ada fi'il yang membutuhkan dua maf'ul, jadi karena itu fa'il itu. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Kalau bilang bisa semua. Hah? Semua bisa. Kecuali kalau tidak cocok makna. Misalnya gini,
a'taitu Zaidan dirhaman. A'taitu Zaidan dirhaman. Boleh antum katakan u'ti Zaidun dirhaman. Boleh u'ti Zaidan dirhamun. Sama tuh. Iya kan? Saya beri Zaid dirham. Kan begitu kan? Zaid diberi dirham. Dirham diberi ke Zaid. Sama sekali. Artinya antum mau jadikan pertama dan kedua sama saja. Pada dasarnya kan? Boleh. Boleh. Cuman biasanya itu yang pertama jadi maf'ul. Kemudian naib fa'il, yang kedua tetap maf'ul. Di mutamim ada sudah dinyatakan. Maksud yang kiranya Abu Ja'far dia koman dimakan Liyujza. koman dimakan. Kalau dibaca liyajziya. Kalau dibaca liyajziya sudah pas. Dah? Maf'ul bi fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa Allah. Ini baca liyujza qauman. Abu Ja'far liyujza koman. Si koman itu jadikan Maf'ul bi. Label file itu domir mustatir yang kembali ke Enggak. Ada sekiro dia domir naib fa'ilnya bimakanu yaksibun. Jar majrur. Jalan keluarnya tetap qauman maf'ul bi. Paham kan? Bimakanu yaksibun bukan naib fa'il. Dia bilang naib fa'ilnya ada domir mustatir yang kembali ke al-ghufran yang dipahami dari ayat sebelumnya. Gufronnya saja Gufron itu sebagai maf'ul asalnya jadikan itu Iya. Itu berarti kan koman ini asalnya yang berbilang nah, paling tinggi yang kita katakan adalah maf'ul bi kedua. Ada juga mengatakan paling tinggi maf'ul bi kedua adalah bimakanu yaksibun dan qauman. paling tingginya itu siapa? Yang dibicarakan siapa? Qauman. Siapa yang dibahas? Qauman sama bimakanu yaksibun. Bukan gufron. Yang dibahas itu bukan gufron. Gufron itu kan itu jalan keluar. Jalan keluar supaya qauman tidak jadi bimakanu yaksibun tidak jadi naibul fa'il. Ya kan? Jalan keluarnya takdirkan ada. Paham kan? Takdirkan ada dhamir mustatir. Paham kan? Terus ya, jadi kalau jadi ada dhamir mustatir, berarti kan dhamir mustatir antum takdirkan itulah maf'ul bi yang menjadi naibul fa'il. Kemudian qauman, kalau begitu qauman maf'ul bi kedua. Atau bimakanu yaksibun sudah maf'ul bi kedua fi mahalli nasbin jar majrur fi mahalli nasbin maf'ul bi kedua. Jadi paling tinggi semuanya dikatakan maf'ul bi kedua. Kalau karena sudah ada naibul fa'il di dalam. Dikatakan wadali kajaiz. Tidak aman dilabas. Iya, boleh kan maf'ul bi kedua menjadi naibul fa'il. Kalau aman dari kesamaran. Artinya gini, contoh tadi utiya Zaidun dirhaman. Utiya Zaidun dirhaman. Boleh utiya Zaidan dirhamun. Karena pasti yang diberi Zaid, yang menerima Zaid kan begitu. Tapi kalau aman tidak aman dari lafaz, antum bilang bilang a'taitu Zaidan Khalidan. A'taitu Zaidan Khalidan. A'taitu Zaidan Khalidan. Apa artinya? Saya berikan a'taitu Zaidan Khalidan. Apa artinya? Saya beri Zaid ke Khalid. Sekarang majhul. Utiya Zaid Khalid. Tadi siapa yang diberi? Zaid itu diberi ke Khalid. Sekarang kalau antum jadikan maf'ul bi kedua menjadi naibul fa'il, utiya
Zaidan Khalidun samar. Kalau utia Zaidun Khalidun berarti apa? Zaid diberikan ke Khalid. Kalau utia Zaidan Khalidun berarti Khalid diberi ke Zaid. Samar. Artinya kalau tidak ada kesamaran, bebas di mau maf'ul pertama atau maf'ul kedua menjadi naibul fa'il, tidak ada masalah. Kalau tidak ada kesamaran. Kalau ada kesamaran, tidak boleh. Harus maf'ul pertama yang menjadi naibul fa'il, maf'ul bi kedua yang menjadi maf'ul bi. Rajulan Zaidun. Pertanyaannya? Mubtada. Apa Robit antara Zaid dan Dimas Raja? Domir. Yang ada pada nikmah. Iya tuh domir huwa yang bukan kembali kembali ke Zaid tapi ditafsirkan oleh rajulan tamyiz. Kan drobitnya domir dah yang ada pada nikmah. Dia tidak apa-apa tuh domir kembali kepada setelahnya yang kedudukannya adalah sebelum. Jadi fi'il itu Ustadz Soleh ada yang butuh maf'ul dengan dirinya, ada butuh maf'ul dengan perantaran huruf J. Sampai situ paham atau tidak perlu tulis? Sudah. Fi'il itu ada dua, ya kan? Fi'il itu ada langsung butuh maf'ul bih. Darabtu Zaidan. Ada fi'il tidak langsung, ada fi'il tidak langsung. Butuh maf'ul bih tapi tidak langsung. Marortu, saya lewat, ya butuh maf'ul. Tapi tidak bisa sendiri, tidak bisa langsung. Bi Zaidin. Berarti bi Zaidin maf'ul bih. Dari fi'il maror. Kan begitu. Bihi maf'ul bih. Dari fi'il maror. Jadi syarat yang ada pada maf'ul sama dorob, di dorob dan maf'ul mutlak masdar tuh ada juga pada jar majrur. Untuk jar majrur juga. Dan syarat di dorob dan jar majrur kan khilaf. Di dorob dan masdar tuh khilaf. Di jar majrur juga khilaf. Apa syarat di dorob? Menjadi maf'ul bih. Dan syarat di menjadi naibul fa'il. Harus di muktas dan mutasarrif. Kan begitu kan? Syarat itu muktas atau mutasarrif juga berlaku di jar majrur. Yang kemarin yang sebelum. Dihilangkan fa'il pada semua itu karena tidak butuh disebutkan. Karena sudah jelas. Itu kemarin itu ya, syarat ketiga maksudnya itu ya. Apaan kemarin itu? Itu kan yang dibahas wal khilafu jarin, bukan semua syaratnya, syarat ketiga. Jangan sampai ana dengar antum tadi bilang muhtas mutasarrif. Tidak ada muhtas mutasarrif di jar majrur. Syarat ketiga ini dibicarakan. Syarat ketiga kan gini. Ini pembahasan syarat ketiga. Allah yakunal maf'ul bi
Mawjudah. Itu maksudnya. Maka saya kaget, kenapa mukhtas dan mutasarrif? Jar majrur enggak pernah mutasarrif toh. Jar majrur pasti majrur, masa mutasarrif. Iya, itu mukhtas dan mutasarrif itu untuk dua syarat pertama kan. Cuman jar majrur ini syarat keberapa? Syarat ketiga. Boleh dhorob, boleh maf'ul mutlak menjadi naibul fa'il kalau tidak ada maf'ulun bih. Paham kan? Ada khilaf. Ada mengatakan boleh dhorob dan maf'ul mutlak menjadi naibul fa'il walaupun ada maf'ulun bih. Kan begitu kan? Ada khilaf. Nah, majrur, jar majrur boleh menjadi naibul fa'il kalau tidak ada maf'ulun bih. Apakah boleh dia menjadi naibul fa'il walaupun tidak ada maf'ul bih? Walaupun ada maf'ul bih, itu khilaf juga. Sampai kita dapat contoh kemarin itu ayat. Tempat yang digunakan bayinya yang komat ada dalam masalah itu yang misalkan komat sudah tinggal atau berarti tinggal kita bisa jawab sebagai kontinu sebagai file dari komat kalau misalnya ada yang bisa Yang apa itu? Makomat adalah Hindu. Makomat adalah Hindu. Sedang ada dalam masalah makomat adalah Hindu. Hindu kita bisa kita sebagai baik. Sekarang ada nggak orang Arab bilang begitu? Ada nggak? Daripada kita capek, boleh ternyata tidak ada. Kalau tidak masuk itu arti majrur ada dhorob ada Ya bebas kalau itu. Tahu. Ini yang masalah ini kalau ada maf'ul bih kan dia bos. Iya. Sudah Yusuf? Aman nih? Kalau kan di dalam Mukhriju. Asalnya mukhrijuna. Dah? Oh, tasdid ketemu dua sukun. Ya yang dari waw. Nah, kemudian ya mutakallim. Nah, ketemu dua huruf sejenis mau ditasdid, diharokat di fathah. hadis ini adalah itu dapat itu kita sedikit Khadijah, tapi orang Arab itu suka pakai domir kalian walaupun itu perempuan. Nah, mereka orang Arab itu kalau dia bilang ke istrinya, antum, begitu. Orang Arab begitu, beristrinya dia bilang antum, bukan anti. di syair terus cuma dibolehkan kemudian anak illa sayyidat berarti bisa kita erupsi sebagai file Entah. Takdirkan juga seperti itu. Inkanat illa soihatan. Ini inkanatis soihatu soihatan. Takdirkan juga soihah, jangan takdirkan ahadun. Cocok nggak di situ takdirkan ahadun? Nah, pokoknya itu badal. Jadi inkanat illa soihatan. Kan begitu tak? Berarti takdirnya inkanatis soihatu illa soihatan. Sekali lagi? Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.